teman-teman, perkenalkan nama saya Misha Oktaviani Dame sebagai narator. Saat ini saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul infeksi patogen terhadap tumbuhan. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota saya masing-masing. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang infeksi patogen pada tumbuhan, perlu kita ketahui apa sih itu infeksi patogen pada tumbuhan. Jadi, infeksi patogen pada tumbuhan merujuk pada proses di mana organisme patogen seperti jamur, bakteri, virus atau nematoda menyerang tumbuhan, sehingga menyebabkan kerusakan pada jaringan tumbuhan dan mengganggu fungsi normalnya. Infeksi ini dapat menyebabkan berbagai penyakit pada tumbuhan yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kesehatan tumbuhan, pertumbuhannya, dan juga hasil panen. Selain mengetahui jenis-jenis patogen, kita juga harus mengetahui proses infeksi patogen pada tumbuhan. Yang pertama, penyebaran patogen. Patogen dapat masuk ke dalam tumbuhan melalui celah alami seperti stomata, luka mekanis, atau melalui akar yang terinfeksi. Penyebaran juga dapat terjadi melalui air, angin, serangga, ataupun alat pertanian yang tercemar. Yang kedua, penetrasi ke dalam tumbuhan. Setelah patogen masuk, ia mulai berkembang biak dan merusak jaringan tumbuhan. Jamur dan bakteri biasanya menghasilkan enzim yang dapat menghancurkan dinding sel tumbuhan, sementara virus memerlukan vektor atau pembawa seperti serangga untuk mentransmisikan materi genetiknya ke dalam sel tumbuhan. Yang ketiga, reaksi tumbuhan. Tumbuhan biasanya memiliki sistem pertahanan untuk melawan infeksi. Sistem pertahanan ini melibatkan respons fisik seperti pengentalan dinding sel dan produksi senyawa kimia seperti fitoaleksin untuk menghambat pertumbuhan patogen. Namun, patogen tertentu telah berkembang untuk menghindari atau melemahkan mekanisme pertahanan ini. Yang keempat, gejala penyakit. Infeksi dapat menyebabkan gejala seperti perubahan warna, pembusukan atau pembengkakan pada akar dan batang, serta penurunan hasil atau kualitas panen. Beberapa patogen juga menyebabkan pertumbuhan yang abnormal, seperti pembentukan tumor atau pembesaran pada akar. Yang kelima, perkembangan penyakit. Jika infeksi tidak dikendalikan, patogen dapat berkembang biak lebih lanjut dan menyebar ke bagian lain dari tumbuhan atau tanaman lainnya, sehingga dapat menyebabkan memburuknya kondisi kesehatan tumbuhan. Pada video berikut ini, kami akan menampilkan beberapa ciri-ciri tumbuhan yang sudah terinfeksi oleh patogen. Tumbuhan yang daunnya berlubang bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti yang pertama, hama serangga. Ulat dan kumbang merupakan hama serangga yang dapat menyebabkan daun tanaman berlubang. Ulat dapat meninggalkan pele tinja berwarna hijau, sedangkan siput akan meninggalkan jejak yang mengilap. Yang kedua, wereng. Wereng merupakan serangga penghisap cairan tumbuhan yang dapat menyebabkan daun dan batang tumbuhan berlubang-lubang. Yang ketiga, belalang. Belalang dapat menyebabkan daun berlubang, terutama pada daun yang masih muda. Yang keempat, penyakit bercak daun. Penyakit ini dapat menyebabkan daun kedelai berlubang atau sobek dan gugur sebelum waktunya. Untuk mengobati tanaman yang terkena hama serangga, Anda bisa menggunakan semprotan pencegah hama, mengangkat gulma, sisa tanaman mati, dan jaring dari sekitar tanaman. Menanam tanaman dalam kondisi yang tepat. Untuk mengobati penyakit bercak daun pada tanaman kedelai, Anda bisa membersihkan lahan, memutar tanaman dengan tanaman lain yang bukan inang, menggunakan benih sehat atau bebas patogen, dan memberikan fungisida berbahan aktif mancozeb. Tumbuhan yang terkena patogen dan daunnya berwarna coklat dan kuning bisa disebabkan oleh berbagai penyakit, seperti penyakit gugun,
daun Caryonespora pada tanaman karet. Patogen ini menyerang daun muda atau berwarna kecoklatan sehingga daunnya menjadi kuning atau coklat dan gugur. Gejala lainnya yang muncul adalah bercak seperti sirip ikan. Penyakit daun kuning pada tanaman terong. Penyakit ini disebabkan oleh virus Gemini yang ditularkan oleh kutu Bemisa tabaci. Gejalanya adalah daun terong menjadi kuning dan kering, brown spot disease pada tanaman, bercak daun bakteri. Gejalanya adalah munculnya bintik-bintik coklat dengan lingkaran cahaya kuning atau lemis bermata hitam. Bercak ini bisa muncul pada bagian atas atau bagian bawah daun. Patogen adalah organisme hidup yang menimbulkan penyakit pada tumbuhan seperti fungi, bakteri, virus, nematoda, Mycoplasma, Spirolasma, dan Rickettsia. Daun tanaman yang berwarna kuning bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk serangan penyakit dan hama, kekurangan nutrisi, atau penyiraman yang tidak tepat. Berikut beberapa penyebab daun tanaman berwarna kuning. Yang pertama, penyakit daun kuning. Penyakit ini disebabkan oleh virus Gemini yang ditularkan oleh kutu Bemisia tabaci. Kutu ini hidup membawa daun dan menghisap sari daun sehingga daun menjadi kuning dan kering. Yang kedua, penyiraman berlebihan. Penyiraman yang berlebihan dapat menyebabkan akar lemas dan membusuk karena tidak dapat mengambil oksigen yang cukup dari tanah. Akibatnya tanaman tidak dapat menyerap air dan nutrisi yang dibutuhkan sehingga daun menguning. Yang ketiga, kekurangan unsur hara. Kekurangan zat besi dapat menyebabkan daun muda menjadi kekuningan. Kekurangan unsur magnesium dan nitrogen saat pertumbuhan tanaman juga bisa menyebabkan bintik kuning muncul di daun tanaman hias. Dari pemaparan video tadi, dapat kita simpulkan bahwa infeksi patogen pada tumbuhan adalah masalah yang serius yang dapat memengaruhi produksi pertanian secara signifikan. Memahami jenis patogen, proses infeksi, serta gejala penyakit sangat penting dalam mengembangkan strategi pengendalian yang efektif. Pendekatan yang beragam, termasuk pencegahan, penggunaan bahan kimia, dan pengendalian biologis, diperlukan untuk mengatasi tantangan ini. Sekian video pemaparan dari kelompok kami tentang infeksi patogen tumbuhan. Kami ucapkan terima kasih.